Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh keluarga. Pada kisah kali ini menceritakan seorang pekerja yang harus bertahan hidup di penjara pasca pembunuhan pada seorang pria yang telah menyiksa dan membunuh istrinya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan seorang pekerja di sebuah pabrik baja yang bernama Kel sedang menghubungi istrinya karena situasi pekerjaan yang memaksanya bekerja jarang cuti. Kali ini dia memberitahu kepada istrinya bahwa cuti telah dia dapatkan dan akan segera pulang. Saat dalam perjalanan, Kel kembali menghubungi istrinya, mengatakan 15 menit lagi dia akan sampai ke rumah. Akan tetapi tiba-tiba seorang pria yang bernama Sergio memasuki rumahnya. Di sana dia menganiaya istri Kel, bahkan membunuhnya. Dengan sambungan telepon yang masih terhubung, Kel sangat panik, berupaya agar segera cepat sampai ke rumah. Bahkan dia menabrak toko di tepi jalan dan mobil. Ketika sampai di rumah, Kel dikejutkan kondisi istrinya yang sudah tidak bernyawa. Ternyata Sergio masih berada di dalam rumah dan segera memukul Kel. Dengan segala upaya, Kel segera mengejarnya. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap mereka berdua. Di pengadilan, Sergio dibebaskan dari semua tuduhan karena kurangnya bukti dari pembunuhan istrinya. Ditambah lagi, ternyata Sergio telah membayar hakim untuk membebaskannya dari semua tuduhan. Dengan tidak terima dengan keputusan hakim, di saat itu juga Kel mengambil sebuah pistol dari aparat yang menjaganya dan langsung menembak Sergio berkali-kali hingga tewas. Karena kejadian tersebut, Kel jatuhi hukuman seumur hidup karena menentang keputusan pengadilan dan membunuh seseorang di ruangan pengadilan. Keesokan harinya, Kel dan beberapa orang narapidana yang lainnya dikirim ke sebuah penjara Rusia. Sampai di penjara, seorang jenderal yang bernama Has menangkap seorang narapidana yang hendak kabur, serta memberitahu kepada penghuni baru untuk berpikir 1000 kali untuk kabur dari sana. Dalam ruangan penjara, seluruh narapidana yang baru diperintahkan untuk melucuti semua pakaiannya dan barang bawaannya untuk diperiksa. Saat seorang letnan yang bernama Torik, pimpinan lapas, meminta cincin yang dikenakan Kel, akan tetapi Kel menolaknya, mengatakan kalau itulah cincin pernikahan dengan istrinya. Dengan terpaksa, Kel dipukul serta mengambil cincin tersebut dengan paksa. Pada pagi hari, narapidana yang bernama Billy dimasukkan ke dalam sel tahanan yang bernama Andre, salah seorang gangster di sana yang ternyata dia sengaja membayar dengan sejumlah uang demi melampiaskan birahinya yang tidak normal. Pada pagi hari, Billy yang terluka segera dibawa petugas ke ruangan pengobatan. Di saat bersamaan, Kel melihat perilaku Andre persis dengan pembunuh istrinya. Dengan tanpa basa-basi, Kel langsung memukul Andre dan membuat mereka berkelahi. Karena kejadian tersebut, kepala sipir memasukkan Kel ke dalam ruangan isolasi disebabkan keributan yang dibuatnya. Di sana terlihat Kel sangat frustasi, bahkan mencoba untuk bunuh diri. Akan tetapi pikiran dan ingatannya pada istri yang memberinya semangat untuk bertahan menghadapi itu semua. Beberapa hari kemudian, Kel dipindahkan ke ruangan penjara dan bergabung dengan seorang tahanan yang bernama John. Akan tetapi kepala sipir mengatakan agar Kel berhati-hati dengan pria tersebut karena sudah 3 korban yang dibunuhnya.
Kalau ingin pindah ke sel lain, maka Kel harus membayar dengan sejumlah uang. Kel pun tetap mau sekamar dengan John, biarpun John membuatnya sangat takut, bahkan tidak berbicara dengannya satu patah kata pun. Keesokan harinya, Kel menemui Billy menanyakan mengapa dia bisa dipenjara. Billy menjawab karena gara-gara ugal-ugalan mengemudi sambil mabuk, tak sengaja menabrak sebuah restoran yang membuatnya mendekam di penjara 1,5 tahun. Tak lama kemudian, seorang narapidana yang cacat menghampiri mereka yang bernama Malakai. Ternyata ingin bersahabat dengan Kel dan Billy. Di sana, Malakai menerangkan kalau di sini terdapat beberapa geng yang cukup saling berseteru, termasuk Andre, seorang mafia dari Rusia. Dengan kekayaannya, dia dapat bersikap sekehendak hatinya dengan membayar sipir. Malakai juga menawarkan kebutuhan seandainya mereka memerlukannya. Dalam situasi tersebut, Kel sangat tertekan berada di penjara. Bahkan teman satu selnya sempat mencoba akan membunuhnya disebabkan John tidak suka mendengar suara apapun saat beristirahat pada malam hari. Keesokan harinya, Kel meminta agar kepala sipir memindahkannya ke sel yang lain. Akan tetapi, kepala sipir meminta harga yang tinggi yang membuat Kel terpaksa bertahan. Keesokan harinya, seperti biasa Jenderal Haas yang mengadakan pertarungan maut untuk para napi kembali bertaruh untuk menjagokan Andre. Ternyata Andre selalu menang dalam setiap pertarungan, dan itu sebabnya Andre lebih diistimewakan daripada para napi yang lainnya. Pada malam hari, Billy kembali dibawa ke dalam sel Andre. Akan tetapi, Billy langsung menusuk Andre. Dengan cepat, Andre menangkap serangan Billy yang membuat Billy terluka dan segera dibawa ke ruangan perawatan. Saat bekerja di luar lapas, Kel tak sengaja menyinggung anggota geng napi yang lain, sehingga Kel dipukuli hingga babak belur. Karena Kel orang Amerika, petugas yang berada di sana membiarkannya sampai bonyok. Karena kejadian tersebut, Kel kembali dimasukkan ke dalam ruangan isolasi, dituduh kembali membuat kericuhan. Di dalam ruang isolasi, Kel mendengar ada seorang napi yang lain di ruangan sebelah, dan mereka berkomunikasi dengan memukul-mukul tembok. Beberapa hari kemudian, Kel pun keluar dari kamar isolasi dan bergabung dengan para narapidana yang lainnya. Di sana, Kel melihat terlalu banyak kesenjangan, bahkan yang kuat akan menindas bagi orang-orang yang lemah. Saat Kel berada di dalam sel, diam-diam dia membaca buku yang biasa dibaca John. Di sana, dia tersadar akan ucapan yang tertulis di dalamnya. Kebencian memberiku kekuatan, bahkan di saat tidak ada lagi harapan. Kebencian bisa membuat hal menjadi benar. Pada pagi hari saat seluruh narapidana sarapan, tiba-tiba Andre kembali mengintimidasi Kel. Tanpa rasa takut, Kel menghampiri Andre dan langsung mengajarnya. Akan tetapi, anggota Andre segera mengeroyok yang membuat petugas datang dan kembali memasukkan Kel ke dalam kamar isolasi. Selama di dalam kamar isolasi, Kel bertekad merubah dirinya dengan lebih kuat dan melatih semua otot-ototnya. Bahkan saat keluar dari kamar isolasi, dia terus latihan agar dia semakin kuat. Dengan keadaan tersebut, semua teman-teman Kel khawatir jika usahanya akan merubah jati dirinya. Keesokan harinya, Kel meminta untuk bertarung dengan Andre yang disetujui oleh petinggi lapas.
Saat pertarungan, Kel terlihat tak berdaya menghadapi Andre. Tanpa disangka-sangka, Kel langsung membalikkan keadaan dengan menggigit leher Andre hingga tewas. Dari kejadian tersebut, semua penghuni lapas terdiam melihat kebrutalan Kel. Sejak kejadian tersebut, Kel semakin beringas, bahkan setiap pertandingan dia selalu membunuh lawan-lawannya. Sehingga semua sahabat Kel semakin khawatir dengan perubahan sikapnya. What are you looking at? Beberapa hari kemudian, Billy mengungkapkan keinginannya untuk kabur dari penjara pada Kel dan meminta cara untuk bebas pada Malakai. Akan tetapi pada malam harinya, Malakai melaporkan pada petugas sipir yang diberi imbalan obat. Akan tetapi John mengetahuinya. Saat Billy akan kabur, para anggota sipir langsung menangkap dan memukulnya. Di ruangan lain, John menghampiri Malakai, meminta minuman alkohol yang dipesan sebelumnya. Dengan santai, John menuangkan semua minuman alkohol ke tubuh Malakai sambil mengatakan, "Kamu rela mengorbankan persahabatanmu hanya dengan sebuah obat," dan langsung membakar Malakai hidup-hidup. Di ruangan lain, Billy dimasukkan petugas lapas ke ruangan sel seorang narapidana baru yang bernama Buya yang juga memiliki kelainan. Di sana, Billy diperkosa dan disiksa olehnya. Pada pagi hari, para sipir dikejutkan atas kejadian Billy yang sekarat. Kel pun langsung menghampiri Billy. Saat akan meninggal, Billy mengatakan pada Kel, "Jangan pernah keadaan yang diatur oleh mereka mengubahmu menjadi orang lain. Untuk itu, jadilah dirimu yang sebenarnya." Beberapa hari kemudian, jadwal pertarungan Kel dengan Buya tiba. Di sana, semua napi dan seluruh petugas terkejut, termasuk Jenderal Hess, melihat Kel yang tidak mau melawan Buya. Bahkan, Kel dihajar habis-habisan. Dengan pendirian yang kuat, Kel tetap tidak mau membalas. Jenderal pun segera menghentikan pertarungan, serta menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Karena perilaku Kel, dia dihukum di luar, di borgol, dan dijemur. Beberapa hari dihukum, Kel tetap tidak mau lagi bertarung, yang membuat seluruh para narapidana bersimpatik pada Kel. Bahkan, kedua geng yang berseteru dalam penjara berdamai, serta mengatakan dialah sebenarnya yang menang, bukan kita, sambil memandang Kel yang terlihat sekarat tergantung di tiang. Saat komandan sipir kembali mengadakan pertarungan, kedua geng yang berseteru tidak mau lagi bertarung, yang membuat Jenderal Hess dan seluruh jajarannya kebingungan. Pada malam harinya, Kel dibawa ke ruangan pengobatan untuk mengembalikan kondisinya. Setelah sehat, Kel kembali dimasukkan ke ruangan isolasi untuk dihukum kembali. Ternyata Jenderal Hess merencanakan untuk memberikan pertarungan yang terakhir pada Kel setelah keluar dari kamar isolasi. Gara-gara peraturan dan sistem yang dibangun oleh Jenderal Hess di penjara telah dirubah oleh Kel dengan menunjukkan perilaku menentang Jenderal Hess. Tak lama kemudian, Kel dikeluarkan dari kamar isolasi dan langsung dihadapkan dengan seorang petarung tinggi besar yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Tanpa basa-basi, pertarung tersebut langsung mengejar Kel dan memukulinya tanpa bisa melawan. Akan tetapi, Kel merasa kalau orang tersebut adalah orang yang berada di ruang isolasi sebelah ruangannya, yang selama ini berkomunikasi dengannya.
Kel segera memukul-mukul dinding menunjukkan kalau dia orang yang selama ini berkomunikasi dengannya. Pria tersebut langsung sadar kalau Kel yang berada di balik tembok. Jenderal Hayes dan seluruh bawahannya terkejut melihat keadaan tersebut. Komandan sipir segera menembak Kel, akan tetapi dihalangi oleh petarung besar yang membalikkan keadaan dan membuat Jenderal Hayes serta seluruh anggotanya lari ketakutan. Seluruh narapidana memberontak dan mengejar Jenderal Hayes dan seluruh anggotanya. Di sana, Kel harus merelakan kematian teman barunya yang ditembak. Dengan cepat, seluruh anggota polisi penjara membalikkan situasi dan menangkap kembali seluruh narapidana. Di sudut penjara, Kel mengatakan pada John kalau dia harus keluar dari penjara karena keadaan ini telah membuatnya banyak membunuh orang lain. Untuk itu, Kel tidak ingin melihat istrinya kecewa yang telah tenang di alam sana. John pun mengatakan kalau dia bisa mengeluarkan Kel dari penjara. Di dalam sel, John memberikan bukti-bukti pembunuhan yang dilakukan Jenderal Hayes dan anggotanya beberapa tahun yang lalu, agar Kel menyerahkan pada pihak kepolisian di luar. Akan tetapi, John mengatakan untuk keluar dari penjara, kamu harus melawan satu lawan lagi dan kamu harus mengalahkannya. Setelah itu, mereka akan membawamu ke sebuah lapangan dan hendak ingin membunuhmu. Kali ini, kamu harus bertarung untuk yang terakhir kalinya. Beberapa hari kemudian, terlihat Jenderal Hayes sangat senang karena merasa sistem di penjara telah dia kendalikan. Keesokan harinya, terlihat Kel bertarung dengan Puya. Dengan susah payah, akhirnya Kel berhasil mengalahkan Puya. Di sisi lain, John menemui seseorang untuk mengambil kunci mobil yang sudah diperintahkan John untuk meloloskan Kel kabur dari penjara dan masuk ke sebuah terowongan. Saat Kel dibawa komandan lapas ke sebuah gudang parkiran mobil, tiba-tiba John datang dan memukul komandan serta mengalahkan anak buahnya. Dengan cepat, John melepaskan Kel dan memberikan pakaian sahabat Jenderal Hayes padanya untuk digunakan, serta segera keluar menggunakan mobil sahabat Jenderal Hayes. Di ruangan Jenderal Hayes, John langsung masuk tanpa diketahui bawahannya dan membunuhnya. Tak lama kemudian, anggota polisi datang yang langsung menangkap John yang sedang santai duduk di sofa, dan film pun berakhir. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran. Jangan pernah menganggap remeh orang lain yang dianggap lemah, karena jika dia terlalu tersakiti, pasti akan membalikkan keadaan. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.